Munasabat kalau menurut bahasa mulayamah, keserasian menurut bahasa. Namun menurut istilah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Al-khamisu min masalikil ilati al-munasabatu wahya loratan al-mulayamatu wa istilahan mula'amatul wasfil muayyanu lil hukmi aw ma yu'lamu min ta'rifil munasib min ta'rifil munasibi al-ati wa yusamma hadzal maslaku bil ikhalati aidan kama zakarahul aslu sumiya bihadzalika li'anna bi munasabatihil wasfa yukhalu ay yudanu annal wasfa ilatun wa yusamma bil maslahati wa bil istidlali wa bir riayatil maqasidi aidan. Bermula yang kelima daripada masalah ilat, itulah al-munasabat wahya, dan bermula dianya al-munasabat pada lughat, pada bahasa, itulah keserasian atau kecocokan, dan pada istilah itu keserasian sifat yang ditentukan bagi apa? Keserasian sifat yang ditentukan bagi hukum, atau keserasian yang dimaklumkan orang, ianya daripada definisi al-munasib yang selagi datang, ianya al-munasib, dan dinamakan orang akan ini jalan dengan apa? Dinamakan dengan ikhalah pula, dugaan pula, sebagaimana yang telah menyebut dianya oleh asal, pengarang asal raya. Hal keadaan asal menamai ianya asal, dengannya ikhalah akan apa menamai? Akan demikian ini jalan, karena bahawa sesungguhnya dengan keserasian hukum akan apa? Keserasian hukum akan sifat itu yukhalu, didugakan orang, artinya didugakan orang akan bahawa sesungguhnya sifat itulah yang menjadi ilat, itulah menjadi ilat, dan dinamakan ianya ini jalan dengan apa? Dinamakan dengan maslahah, kemaslahatan, dan
dengan istidlal, mencari dalil, dan dengan apa dinamakan dengan riayatil maqasid, pemeliharaan maqasid. Aidan pula sambungan video yang sebelumnya. Sekarang video ini kita bahas tentang masalah ilat yang kelima. Al-khamisu min masalikil ilat al-munasabatu. Masalah ilat yang kelima, jalan-jalan mencari atau jalan-jalan yang menunjukkan atas sesuatu itu menjadi ilat, yaitu al-munasabah. 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 Al-munasabah kalau menurut bahasa mulayamah, keserasian. Menurut bahasa. Namun menurut istilah, al-munasabah adalah keserasian, sifat yang ditentukan keserasiannya bagi hukum. Jadi sifat dengan hukum ada kecocokan atau keserasian. Contohnya seperti hadis Muslim, kullu muskirun haramun. Kullu muskirun haramun. Tiap-tiap memabukkan itu haram. Khamar muskirun wa kullu muskirin haramun. Khamar muskirun wa kullu muskirin haramun. Khamar itu memabukkan, minuman miras itu memabukkan. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Ini ada kecocokan sifat dengan hukum. Hukum adalah haram, sifat adalah memabukkan. Ini ada keserasian antara sifat dengan hukum, ada kecocokan. Lantaran menghasilkan hikmah yaitu merosakkan akal. Jadi al-munasabat menurut istilah sifat yang ditentukan ada kecocokan bagi hukum, ada keserasian, ada kecocokan bagi hukum. Seperti contoh yang kami sebutkan tadi. Ataupun yang dimaksud atau yang dimaksud dengan kata al-munasabat pada istilah seperti yang akan datang, seperti dalam definisi al-munasib di depan nanti, yaitu wasfun, sifat yang zahir, yang tertabit, yang hasil pada akal daripada menetapkan hukum atasnya sifat. Hikmah, nanti akan kita bahas pada video yang akan datang. Yang jelas al-munasabat menurut istilah sifat dengan hukum ada kecocokan, ada keserasian. Contoh seperti yang kami sebutkan tadi di depan, bersama hadza, masalah ini, jalan mencari ilat ini, ada juga namanya ikhalah, ada juga menamai masalah al-munasabat dengan nama ikhalah, dugaan. Ada juga yang menamai al-munasabat dengan ikhalah. Makna ikhalah iaitu dugaan.
Sebagaimana pengarang kitab asal ayat juga begitu menamai, karena dalam dalam kitab Jamu' Jawami' musannif di sana menyebutkan al-munasabatu wa ikhalatu, menyebutkan masalah yang kelima adalah munasabah wa ikhalah dalam kitab Jamu' Jawami'. Jadi ada juga jalan ini dinamakan dengan ikhalah, sebagaimana pengarang kita asal. Alasan menamai jalan ini dengan ikhalah karena kecocokan hukum dengan sifat, kecocokan sifat dengan hukum atau kecocokan hukum akan sifat itu didugakan atau diasumsikan orang bahawa sifat itulah yang menjadi ilat bagi hukum itu. Seperti contoh tadi, haram khamar, sifatnya itu muskirun, memabukkan ini sifat, haram ini hukum. Kecocokan keduanya diasumsikan orang bahawa muskirullah yang menjadi ilat bagi hukum haram itu. Di depan lagi ada juga yang menamai jalan ini dengan maslahah. Maslahah ini adalah hikmah, karena masalah ilat munasabah menghasilkan hikmah. Makanya ada juga menamai jalan ini dengan maslahah. Ada juga menamai istidlal, ada juga yang menamai dengan istidlal. Karena istidlal kan mencari dalil, jadi mengeluarkan ilat daripada nas, sebagaimana di depan nanti, mengeluarkan ilat daripada nas dinamakan dengan takhrij. Makanya ada juga yang menamai al-munasabah dengan istidlal, dan juga ada yang menamai dengan riayah maqasid pula, dengan riayah maqasid, pemelihara maqasid. Matalik yang kelima daripada matalik masalah ilat, nyukuhnya berarti al-munasabah. Jadi matalik yang kelima adalah munasabah. Munasabah menurut lughat keserasian, kecocokan. Menurut istilah nyo pada istilah tu. Menurut istilah beda pendapat. Jadi pokoknya yang jelas munasabah menurut istilah nyo pada karena itu menurut pendapat, menurut istilah roh, kamu kan nyainole berarti yang munasabah mula amah, sifat yang ditentukan na kecocokan bagi hukum, na keserasian bagi hukum. Nyokuhnyo berarti yang munasabah, sifat dengan hukum na kecocokan, sifat dengan hukum na kecocokan. Nyokuhnyo berarti munasabah. Atau al-munasabatnya kecocokan yang dimaklumkan di bab takrif itu, takrif munasib itu udah huyung. Kecocokan sifat yang dimaklumkan di bab takrif dia itu. Dia itu ada tak pokoknya mata boleh tu bah. Kau kamu ka dikulau bersama jo jalannya tu jalan yang kelima, jalan mencari ilat yang kelima, cara minta ilat yang kelima nyo naurumbunan ikhalahnya dugaan, asumsi, dugaan 25%. Tambah lagi pengkuasa ibarat, pengkuasa lagi hasil tersebut.
Tambah lagi yang kali tersebut oleh kuasa dalam kitab Jamu Jawame lamatan tu. Dalam kitab Jamu Jawame dan kuasa gebuh nancit bati masalik yang kelimanya dengan al-munasabat dan ikhalah. Cik Bandua kata nak tulis dia dalam kitab Jamu Jawame. Kalau juga roh. Alasan gebuh nan masaliknya dengan ikhalah. Alasan ji lagi dengan cocok hukum dengan tifur. Hukum cocok tifur. Hukum cocok dengan tifur. Dengan cocok hukum dengan tifur, na diduga lego atau didan lego atau 75% tifurnya jekailah hukumnya lantaran na kecocokan. Na munasabat tifur dengan hukum. Untuk takalan munasabat ni kibar. Untuk takalan munasabat ni kibar. Yang akan dah bahas ke diri tu. Ikuti mentah. Ikuti mentah. Tu yang pun munasabat ni. Ikut mentah. Itu akan daploh. InsyaAllah akan daploh. Secara mendetail akan daploh insyaAllah. Ikuti mentah tu. Munasabat. Ni air munasabat. Biar daploh ni. Tabu tu balik tu. Kamu agak. Jadi alasan kebuhnan masalik ilat yang kelima dengan ikhalah lantaran cocok hukum dengan tifut atau tifut cocok dengan hukum diduga mereka didan mereka atau 75% lahir bak mujtahid keju bahawa tifutnya je kailah. Tifutnya je kailah. Maka ji gebuhnan dengan ikhalah dugaan dan 75% adanya naurul buhnan maslahah. Tipe maslahah naurul buhnan perkara masalik ilatnya adalah maslahah kalau tipe dah masalik maslahah pakal gebuhnan maslahah lagi ikut kerana munasabatnya menghasilkan hikmah di leher. Dia tak ada hikmah akan betul tu. Karena perkara bakal saja wadah kecok hukum ditetapkan kita buat tiput yang diperhasil tabah hikmah yang hikmah keadaan hikmahnya patut maksud cara. Pokoknya diperhasil hikmah itu dia akan dapat. Kamu orang tadi naurul buhnatnya masalik maslahah. Maslahah hikmah. Naurul buhnat istidlal. Istidlal mencari dalil. Mencari dalil. Karena istimbat ilat ni baknas itu akan kebuhnan takhrid mana? Takhrid mana? Maka di naurul istidlal. Karena naurul riayatil maqasid pula. Riayatil maqasid pula, iaitu pemeliharaan tujuan maqasid. Iaitu akan dapur tabuh-tabuh ngajilah kamu ngajilah dia akan datang putih liku di air tentang masalah munasabat nakiban yang ke munasabat. Dah ulang baca mana? Tifut cocok dengan hukum. Tifut cocok dengan hukum. Kecocokan tifut bagi hukum. Tifut yang tertentu tifut yang tertentu cocok di bagi hukum. Tifut yang ditentukan cocok di bagi hukum. Itu contoh je. Contoh je lagi hadis Muslim. Khamar muskirun wa kullu muskirin haramun. Khamar muskirun wa kullu muskirin haramun. Khamarnya memabukkan. Setiap yang memabukkan hukum ji haram. Hukum dah haram. Tifut muskirin atau muskirun. Kamu agak ayat tepat barisan kamu agak muskirin. Kamu agak muskir sifat hukum haram.
cocok tipe muskironya, tipe yang akan ditentukan. Kamu kak yang tentu tu, yang itu rasul hadis Nabi. Cocok ni bagi hukum, tu hukum harum. Yang cocoknya ke hukum nasabah, nak keserasian antara tipe dengan hukum. Ya, kamu kak, nyokunya hukum nasabah. Yang kedua hadis Muslimnya tentang khabar muskiro berapa muskiro haram, yang masalah ilat munasabah. Masalah ilat munasabah. Ataupun lagi janji lo zaman kena, janji lo buat video awal, buat hadis balikut, hadis baik menghukum oleh jangan menghukum oleh saudara kamu menyolang keadaannya. Ya, yang keadaannya. Kamu kan hansah menghukum menyolang keadaannya. Ya, nak cocokkan je. Ya, kamu kan nak cocokkan je. Ya, nak cocokkan je. Hikmah haji, ya, tapi hikmah haji, iaitu dipekacau pikiran. Maka di langkah tengah bengeh hanya menghukum ke Nabi, hansah menghukum kerana bengehnya pekacau pikiran, hikmah haji pekacau pikiran. Jadi kita memang contoh ikut. Ya, kamu kan? Nyakul lagi berarti munasabah. Buat videonya nyo kaji oleh itu akan bertambah tentang istimbat ilat nibak nas kegebonan. Ya, gebonan ke takrib mana? Itu buat video kau akan sambung nama kata bahasa. Nyo kaji oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.